melihat bahwa kita bicara anomali Subang, bahwa orang-orang aktivis, katakanlah aktivis yang hari ini juga paling lantang, paling reaktif, itu dari Subang sendiri gitu. Dan muncul bahkan sampai kemarin kejadian ada yang datang ke Gedung Sate. Itu dari Subang, dan bahkan bupati kita sampai harus merespon gitu. Harus bicara lah. Harus bicara terkait masalah itu. Ada apa dengan Subang? Makanya kalau bicara terkait bongkar mengubur gampang. Mereka diajak diskusi dulu, Pak. Ini loh yang akan kita relokasi, ini tempatnya. Bangunnya sudah disiapkan. Bukan digusur dulu baru bikin perencanaan. Nah, ini yang jadi problem sosial kan. Saat itu Kang Andi dianggap sebagai orang yang pro tambang ilegal, stasi pro tambang ilegal, orang pengusaha lah ya, yang melawan. Dibiayai, dibayar. Preman bayaran. Preman bayaran. Yang lebih anomalinya lagi, Kang Andi itu dikenal sebagai aktivis lingkungan pada saat itu, sehingga ini menjadi kontradiktif dengan apa yang disampaikan Kang Andi saat itu. Apa pada saat itu benar Kang Andi berani berteriak, menyerang, mengkritisi gubernur lewat demo yang mohon maaf kata-katanya juga cukup luar biasa, sehingga Kang Andi menjadi public enemy saat itu. Apa yang sebenarnya kan gini, aturan ya boleh ditegakkan, tapi nilai-nilai manusianya itu juga harus dimerdekakan juga. Pemerintah harus bijak, jangan terlalu arogan menurut saya. Menggusur itu gampang kok, benar nggak? Tapi manusianya di situ harus diopeni gitu loh. Menertibkan. Masyarakat yang sedikit demi kemaslahatan yang lebih jauh lebih besar gitu. Sepakat tidak dengan hal itu? Saya sepakat. Perspektifnya kan gini, ya nggak? Jangan dikambing hitamkan masyarakatnya kecil yang hari ini mencari kehidupan, Pak. Masyarakat 1 atau 20 masyarakat kita kok. Kita wajib ngopeni. Problem sosial masyarakat tadi butuh hari ini, butuh makan. Bukan besok atau 2 bulan atau setahun yang akan datang. Butuh hari ini, Pak. Itu kembali kepada nilai-nilai moralitas seorang pemimpin, saya kira kan gitu. Pemerintahan itu harus dijalankan sesuai aturan. Tidak dengan perasaan. Jangan dibebankan pada anggaran atau pada pemerintah daerah yang hari ini Bupati Subang. Bukannya pemerintah saja yang merasakan batinnya kesusahan masyarakat, tapi masyarakat juga punya hak untuk menyampaikan masalah. Karena apa? Kompleksitas pemerintah itu menyelesaikan masalah, bukan membikin masalah. Benar nggak? Artinya Kang Andi sangat cinta sebenarnya ke Kang Deddy. Oh iya, saya juga pernah dulu diskusi deh, Pak. Cuman beliau aja yang nggak ya. Saya pernah sowan ke rupanya beliau gitu. Tapi andai kata Kang Andi bertemu berhadapan-hadapan dengan Pak Gubernur, apa yang disampaikan? Saya minta jajan. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara. Cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Dan jangan lupa belanja ke warung tetangga. Baik teman-teman, narasumber kita hari ini tentu sudah tidak asing lagi ya. Berambut gondrong diikat, Kang Andi gondrong. Sehat Andi? Lama menghilang. Puasa dulu. Enggak sih. Kang Andi adalah salah satu orang yang menjadi pioner lah boleh dikatakan ya. Orang yang pada saat itu gubernur juga belum dilantik. Melakukan sebuah kebijakan penertiban pertambangan, dan Kang Andi orang pertama yang bersuara, berteriak lantang dan mendemo di depan Pemda Kabupaten Subang pada saat itu ya. Hari ini banyak sekali muncul Kang Andi yang lain, orang-orang yang sangat mengkritis sekali terhadap Gubernur Jawa Barat. Menurut saya sih alamiah saja sih mereka bergerak itu kan karena terpanggil ya, jiwa nuraninya. Kalau aksi demo atau protes itu bagian dari ekspresi kecintaan sama gubernur kita ya, yang hari ini Pak Deddy itu notabene orang Subang. Jangan dipahami bahwa kritik itu tidak sepakat ya dengan kebijakan Pak Deddy hari ini ya, terkait dengan penggusur dan lain banyak hal lah terkait hari ini yang menjadi gebrakan itu saking rasa cintanya menurut saya ya. Enggak, ini kan menjadi anomali ya. Jadi beginilah perspektif saya itu kan sederhana sih sebenarnya ya, kita sepakat kan gitu, ada penertiban, akan tetapi ada satu hal lah ya yang terpenting kan gitu, aturan ya boleh ditegakkan, tapi nilai-nilai
nilai-nilai manusianya itu juga harus dimerdekakan juga, ya nggak? Pemerintah punya aturan dan kemudian menjalankan aturan. Kalau bicara bangli liar itu, saya kira dari turun-temurun udah lama itu proses itu berjalan. Karena apa? Mungkin karena faktor saking terdesaknya kan, mereka tidak punya lahan secara pribadi, kemudian menempati area-area strategis seperti di bahu-bahu trotoar atau tanah-tanah yang milik apakah milik holding perusahaan BUMN seperti PT Perhutani, PT PN atau di SDA itu sendiri. Saking karena terdesaknya itu kan, karena bagaimanapun juga masyarakat mempertahankan hidup. Menurut Kang Handi, memang selama ini kebijakan-kebijakan gubernur tidak dibarengi dengan perencanaan ya, kalau secara analisis ya hari ini tidak dibarengi dengan perencanaan matang menurut saya. Bongkar aja dulu kan. Ya, kasih aja uang mereka sangu dulu. Akan tetapi ya persoalannya tidak ditindaklanjuti dengan secara cepat. Secara cepat itu apa? Mereka relokasi, mereka cari kehidupan, ya nggak? Mereka tidak selesai cuman sebatas dikasih sangu atau santunan atau sekian bulan mereka dikasih kehidupan. Tapi kan keberlangsungan hidup seseorang itu setiap hari. Kebutuhan pokoknya setiap hari, ya nggak? Ada istrinya yang harus dikasih biaya hidup, mungkin punya anak yang harus disekolahkan. Ini kan menjadi problem sosial juga. Nah, ini yang harus kita ukur secara dewasa dan bijak, apalagi seorang pemerintah. Benar nggak? Kalau bicara legal ya lagi semua juga masyarakat banyak kok yang hari menempati tanah-tanah negara. Kemudian kalau bicara tanah untuk siapa? Untuk masyarakat kita semua. Nah, artinya ini tugas negara, harus hadir bukan sebatas penertiban, tapi harus ada action lain yang diseimbangkan, diperencanakan secara matang. Contoh gini lah, kemarin ya teman-teman aksi ke sana, saya tidak bicara itu oknum LSM atau oknum siapa. Semua punya hak untuk bicara, diatur oleh undang-undang, ya kan? Menyampaikan aspirasi pada siapa? Ya pada pemerintah itu sendiri. Nah, kalau bicara tanggung jawab, kan harus berbagi juga loh tanggung jawabnya, ya nggak? Gini loh, ini kan bukan persoalan pedagang nanas yang di pinggir itu menempati legal, bikin semrawut lah, ya nggak? Benar, eksistensinya itu tidak tertata dan lain. Harapan saya bagaimana sih koordinasi dengan pihak terkait, institusi karya atau lembaga terkait. Di situ kan jalur situ tanah PT PN ya, kebun teh. Ada juga perkebunan yang hari ini dikelola oleh masyarakat itu sebagai mitra dari PT PN, yaitu ada petani nanas. Itu kan harus secara komprehensif. Nah, sekarang imbasnya itu kan banyak pihak, Pak, terkait dengan ketergantungan manusia di sana, masyarakat di sana. Petani nanas di sana ya kan mengeluhkan juga. Karena pasar yang ideal, ya nggak, pasar, ya pedagang-pedagang itu yang pinggir-pinggir jalan itu, hasil dari produksi pertanian kebun nanas. Ini mengeluhkan, Pak. Tapi ada istilah gini, kita mengorbankan, bukan mengorbankan ya, menertibkan masyarakat yang sedikit demi kemaslahatan yang lebih jauh lebih besar gitu. Sepakat tidak dengan hal itu? Saya sepakat. Perspektifnya kan gini, ya nggak? Jangan dikambing hitamkan masyarakatnya kecil yang hari ini mencari kehidupan, Pak. Masyarakat 1 atau 20 masyarakat kita kok. Kita wajib ngopeni, kita bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian masyarakat itu merasa terganggu nggak dengan hadirnya bangunan-bangunan yang di sana menjajakan hasil produksi pertanian di sana? Benar nggak? Nah, hari ini peran pemerintah daerah, Pak, yang harus membuat sebuah strategis, ya nggak? Nah, yang jadi persoalan kan itu, masyarakat di sana merasa terganggu nggak dengan kenyamanannya, ya nggak? Termasuk bupati kita juga menjanjikan relokasi, artinya memang lebih ditertibkan, ditempatkan ke tempat yang artinya hari ini jangan sampai tanda kutip ya, artinya di mana? Makanya kalau bicara terbongkar menguar gampang, mereka diajak diskusi dulu, Pak. Ini loh yang akan kita relokasi, ini tempatnya, bangunan sudah disiapkan, bukan
Gusur dulu, baru bikin perencanaan. Nah ini yang jadi problem sosial kan. Problem sosial masyarakat tadi butuh hari ini, butuh makan. Bukan besok atau 2 bulan atau setahun yang akan datang. Butuh hari ini Pak. Perencanaan itu harus berimbang. Ya Kak. Nih mau ditertibkan. Kayak beginilah. Bikin revitalisasi pasar tradisional. Benar nggak? Nggak dibongkar dulu kan, disiapkan dulu tempatnya, direlokasi. Nah ini yang nyaman Pak. Kalau ini nggak jelas kan, walaupun perencanaannya yang mana itu kan baru omong kosong, baru konsep, bener nggak? Teori praktek itu harus dilakukan seperti itu, harus berimbang Pak. Karena apa? Mereka perlu hidup hari ini, bukan 2 bulan, 3 bulan mereka akan hidup. Bagaimana Anda menjelaskan, Kak Andi, ketika ada statement ini kan tanah negara, betul? Ini tanah negara. Terus pemerintah juga mengganti bangunan yang juga sebenarnya tidak ada kewajiban, bahkan membeli barang yang ada saat itu, mengganti. Itu sudah upaya maksimal kita secara kemanusiaan. Itu menurut pihak dari pemerintah itu udah luar biasa. Nah, terlepas dari nanti ini penertiban, kan ini tanah negara yang akan dipergunakan untuk program-program pemerintah yang lebih baik. Menurut kalian seperti apa? Ya saya kira itu kembali kepada nilai-nilai moralitas seorang pemimpin, saya kira kan gitu. Lagi nih orang sakit mau dibiarin nggak? Ya nggak? Kan pemerintah itu ngopeni semua orang Pak. Hah? Walaupun itu bukan kewajiban, tidak ada hak, tapi pemerintah wajib hadir di sana. Tidak ada di dalam postur anggaran kok. Benar nggak? Tapi ada nilai-nilai dan prinsip sosial, yaitu pemerintah harus hadir. Diatur kok di dalam undang-undang. Peri kemanusiaan itu sila keberapa? Ya itu peranan pemerintah harus menjalankan amanat undang-undang itu. Jadi Pancasila, benar nggak? Ya kita motif-motif seperti itu. Artinya tidak sesuai dengan Pancasila itu menurut Kang Andi. Ya terserah penterjemahannya seperti apa kan begitu. Artinya kan gini, perspektif bicara terkait dengan masalah nilai-nilai kemanusiaan diatur kok di dalam undang-undang. Ada nilai-nilai filosofi Pancasila. Benar nggak? Oh itu kan kewajiban saya, nggak? Itu kan ilegal dan lain sebagainya. Nah pemerintah seperti apa kalau bicara pola pikir seperti itu? Ini warga negara yang punya, mereka juga punya kewajiban bayar pajak dan lain sebagainya. Hak hidup mereka harus dilindungi undang-undang. Terkait dengan pendidikan, mereka punya hak untuk bersekolah, mencari hidup. Nah saya kira gini lah, pemerintah harus bijak, jangan terlalu arogan menurut saya. Apa pendapat Kang Andi tentang istilah atau pendapat seperti ini? Pemerintahan itu harus dijalankan sesuai aturan. Tidak dengan perasaan. Apapun ceritanya, kalau pemerintah menginginkan ya pasti ya. Tapi ya dengan sebuah komunikasi dan humanisme yang baik Pak. Tidak dengan cara marah-marah. Tidak asal dengan, saya kira tadi saya bilang, ya nggak? Bangun komunikasi yang baik, ya nggak? Cari solusi yang memungkinkan mereka hidupnya tidak merasa terganggu. Saya kira gitu. Tertibkan, nih ada nih relokasi udah disiapkan. Apa mereka akan menolak? Benar nggak? Saya kira mereka akan dengan senang hati Pak. Kemudian terkait dengan masalah pemerintah daerah Kabupaten Subang yang hari yang memiliki dampak juga kan, benar nggak pada postur anggaran APBD? Saya tidak tahu apakah itu ada alokasi untuk apa, sangu atau apa namanya buat masyarakat, itu istilahnya uang kerohiman ya. Apakah memilih sumber anggaran APBD atau tidak? Ya saya nggak tahu. Apakah sumbernya ada di mana pemerintah daerah hari ini? Ini pertanyaan juga. Harusnya kan berbagi tanggung jawab loh Pak. Nah kalau bicara jalan provinsi ya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya termasuk kerohiman juga, jangan dibebankan pada anggaran atau pada pemerintah daerah yang hari ini Bupati Subang. Apakah kan pusing juga loh Pak pada akhirnya. Ya. Kita bicara anomali Subang, bahwa orang-orang aktivis, katakanlah aktivis yang hari ini juga paling lantang, paling reaktif, itu dari Subang sendiri gitu. Dan muncul bahkan sampai kemarin kejadian ada yang datang ke gedung sate. Itu dari Subang, dan bahkan bupati kita sampai harus merespon gitu. Harus bicara lah. Harus bicara terkait masalah itu. Ada apa dengan Subang? Subang ini kan gini, teman-teman itu kan banyak dari intelektual ya, dan apakah teman-teman mahasiswa, aktivis ormas dan lain sebagainya kan gitu.
ya mereka manakala ada lah ketidaksesuai dengan sikapnya, ya itu akan reaktif gitu loh Pak. Ya ini Subang seperti itu. Nggak aneh. Lembur Pakuan ini nggak jauh dari pusat kota. Nggak jauh. Tapi kan mereka dewasa Pak. Jadi kalau bicara personal KDM atau personal gubernur, ya mereka akan menyampaikan bukan pada personal Pak KDM yang hari ini kan kalau ditempuh deket kan. Tapi kalau bicara konteks formilnya, ya bicara mereka akan pasti agen kantornya secara formal gitu loh. Ya pemerintah itu kan menjalankan pemerintah ya aturan. Masyarakat menjalankan hidup, menjalankan aturan, ya enggak? Semua diatur, terkecuali negara ini bukan negara hukum. Oke Kang Andi, kita refleksi ke belakang. Waktu itu nama Kang Andi itu muncul ketika ada demo besar di masalah tambang ilegal. Masalah tambang ilegal. Iya. Nah hari ini juga bupati kita, gubernur kita itu konsen terhadap tambang ilegal, penertiban. Bahkan bukan hanya di Subang, semua se-Jawa Barat mungkin. Iya. Nah saat itu Kang Andi dianggap sebagai orang yang pro tambang ilegal, stasi pro tambang ilegal, orang pengusaha lah ya, yang melawan dibiayai, dibayar. Preman bayaran. Preman bayaran. Yang lebih anomalinya lagi, Kang Andi itu dikenal sebagai aktivis lingkungan pada saat itu. Sehingga ini menjadi kontradiktif dengan apa yang disampaikan Kang Andi saat itu. Apa pada saat itu benar Kang Andi berani berteriak, menyerang, mengkritisi gubernur lewat demo yang mohon maaf kata-katanya juga cukup wah luar biasa, sehingga Kang Andi menjadi public enemy saat itu. Apa yang sebenarnya kan gini, sulit lah kalau dipahami. Ya, oke lah saya pada waktu karena dengan sebuah lingkungan, saya pada waktu itu ya bicara pada nilai-nilai kemanusiaannya ya, bukan bicara konteks legal atau ilegal. Karena di sana ada kehidupan masyarakat juga, benar kan? Mengganggu oke lah, kita tidak sepakat. Apapun ya, kalau bicara tambang itu mau legal, mau ilegal sudah hancurin alam sebenarnya kan gitu. Kalau bicara legal itu ya merusak alam sebenarnya. Mau legal mau enggak juga udah selesai, hancurin alam benar. Sama aja. Kandungannya diambil kok. Hutannya dibabat, batunya diambil Muhammad. Lalu bagaimana benang merahnya dengan standar ganda Kang Andi ini? Satu sisi Kang Andi memperlihatkan bahwa ini mining dan tambang ini memang tidak baik ya, merusak alam dan tidak baik untuk masa depan anak cucu kita lah, merusak alam. Tapi satu sisi Pak Kang Andi juga mempertahankan itu karena alasan sisi kemanusiaan yang memang mata pencaharian masyarakat itu. Tapi ini kan kontradiktif. Nah artinya kan masyarakat yang hari ini gelap lah terkait tambang ya. Nah hari ini seolah-olah kita membuka gitu loh ruangnya. Yang pada akhirnya kan kita tahu, oh ini yang legal, ini yang enggak. Nah yang enggak ini apakah mau diberesin atau enggak, atau ditutup sama sekali. Nah itu kan kebuka yang pada akhirnya. Kemudian mendelegasikan pada pemerintah daerah untuk segera membereskan, bukan menutup kan. Bereskan mana yang benar-benar yang harus dijalankan atau yang di-call. Kegiatan-kegiatan tambang itu kan gitu. Banyak kok waktu dulu itu saya di Kalijati ya. Saya ada keluhan masyarakat petani di sana itu yang mengeluhkan ada kegiatan tambang. Ada limbahnya itu mengalir ke air persawahan. Saya turun di sana. Bahkan Kang Deddy nggak lama turun ke sana juga di daerah mana itu, Tanggulun ke sana itu, Bangkalayang kalau nggak salah. Tahun berapa itu saya lupa itu 3 tahun ke belakang. Sampai Kang Deddy turun, SDM turun kan, LH turun di kementerian turun. Saya turun sendiri saya. Enggak saya, apakah saya bikin konten enggak? Wong saya TikTok sampai hari nggak punya kok. Saya nggak perlu penting populer, tapi bagaimana hari ini penataan lingkungan ya harus ditata sebaik mungkin dengan aturan itu sendiri. Ya pengusaha juga, ya nggak? Jangan seenaknya kan? Oke, kita bicara tambang ilegal dan legal. Tadi Kang Andi sama aja tambang ilegal. Ya merusak menurut saya. Tapi kalau bicara legal, kan kita tidak bicara merusak dan rusak. Negara itu kan bicaranya legal dan ilegal. Seperti halnya agama bicara haram dan halal. Ketika legal, tentu ini ada permit persetujuan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah juga tidak fair dong kalau menutup tambang legal yang izinnya dikasih oleh negara sendiri. Artinya tidak fair ketika ditutup semua. Menurut Kang Andi, apakah Kang Andi sendiri sepakat menutup semua? Saya kira kalau kebutuhan material alam itu tidak lepasnya dari kita kebutuhan masyarakat juga. Kepentingan kemajuan pemerintah itu sendiri. Ya.
proses izin itu tetap harus diatur, dijalankan semua pihak lah, tanda kutip ya, bagi pelaku usaha. Dan pemerintah juga harus, akan tetapi ada proses loh Pak, ada analisis kajian. Iya, maksud saya itu yang legal menurut Kang Andi sudah memenuhi persyaratan itu dong tentunya, AMDAL-nya dan lain sebagainya. Iya, itu yang sudah terselesaikan, ya. Apa jangan-jangan Kang Andi juga nggak percaya dengan legal ini, benar nggak nih? Kalau saya tidak masuk ke wilayah administratif wilayah sana loh Pak. Artinya kan gini loh. Artinya kalau udah legal, ini sudah memenuhi syarat terkait masalah. Itu kan dari sebuah kajian proses yang semua harus diikuti secara aturan kan gitu. Nah terkait tambang itu bisa ditepiskan Pak. Terkait dengan contoh gini loh. Hari ini pemerintah Subang lah, bicara Subang. Dengan strategisnya Angrai lah Bupati Subang, 3 tahun ke depan 2007 selesai Nah artinya ini kan kebutuhan material juga. Kalau semua tambang itu kemudian mau di mana material alamnya? Ya nggak? Kebutuhan pembangunan lah ya. Nah, pembangunan kan butuh pasir, batu dan lain sebagainya, bisko dan lain sebagainya. Semana kalau tutup, kemudian belanjanya di mana pengusaha ini untuk capai percepatan pembangunan? Nah ini kan akan merubah juga anggaran-anggaran, akan merubah juga perencanaan-perencanaan, benar? Nah artinya hari ini bagaimana potensi alam Subang juga dimanfaatkan sebagai sumber daya pendapatan daerah dan sebagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, itu individu atau pemerintah daerah, akan tetapi secara komprehensif juga kan gitu, tidak merusak alam. Ya artinya yang dibutuhkan aturan-aturan di situ sendiri. Ya enggak? Aturan-aturan apa? Ya harus diproses laluan proses-proses seperti itu. Ada kajian, AMDAL dan lain sebagainya, semua pihak. Bagaimana? Nah itu pentingnya. Dan kemudian zona RT RW-nya juga harus segera dirapikan. Hari ini kan zona RT RW belum selesai loh Pak. RDTL-nya di Subang. Mau gimana menata zona kewilayahan, zona potensi-potensi di Subang. Sampai hari ini loh Pak. Saya tanya kemarin itu belum selesai. Dari 2014 sampai hari ini belum ada RDTL-nya Pak. Tambang di mana? Potensi kalau begitu tambang yang ada di Subang semua juga belum memenuhi standar. Masih mengacu pada Perda RT RW. Iya. Nah, artinya ini harus segera melakukan percepatan terkait dengan legislasi terkait dengan revisi peraturan daerah itu sendiri. Biar biar tertata, Pak. Jangan sampai ini daerah hijau dijadikan tambang. Ini tambang dijadikan kawasan bukan peruntukannya gitu menurut saya. Nah ini peranan pemerintah juga, kewajiban pemerintah harus menertibkan itu. Dan kemudian si pengusaha tambang lah, bicara tambang ya harus ada kejelasan Pak. Jangan sampai dia memploting ini ya enggak, bukan zonanya, sementara dia sudah berproses. Mau gimana? Terakhir, andai kata Kang Andi bertemu berhadapan-hadapan dengan Pak Gubernur, apa yang disampaikan? Saya minta jajan. Enggak, guyon aja. Saya senang diskusi kok. Dia orangnya kan enggak terlalu berretorika, ya humanis, deso lah. Kalau merakyat bahasanya, ya ngobrol biasa aja. Kalau senang kopi ya bareng aja kita ngopi. Kalau bicara negara itu ya sambil ngopi kok. Soekarno sama Bung Hatta itu tidak terlalu formalistik kalau bicara strategis dan sebagainya. Kita diskusi kayak gini, anteng kok. Kalau di gedung-gedung kita diskusi, malah kita miskin pusing rumuskan negara. Ya enggak? Iya. Di sawah juga jadi kok ngurusin pemerintahan, ngurusin masyarakat, tapi ya dengan catatan dengan hati kita ini. Serius nggak ngurusin rakyat. Gitu. Kuncinya itu. Mungkin saya pribadi belum bisa ngurusin saya sendiri.